Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khaira kalami kalamullah, khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnari. Amma ba'd. Ikhwani fillah azakumullahu ayyakum jami'an, teman-teman semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, menguatkan hati dan fisik kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga kita dari kejelekan-kejelekan yang dihasilkan dari diri-diri kita ataupun kejelekan yang dihasilkan dari makhluk-makhluk yang berhasad kepada kita. Ikhwani fillah azakumullah, satu karunia besar Allah Subhanahu wa taala kembali mampukan saya khususnya untuk mendatangi tempat ini, tempat yang insya Allah mengandung kebaikan yang sangat banyak, tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi di awal proses dan akhirnya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala segala kenikmatan yang Allah berikan atas kita, kenikmatan yang kita rasakan ataupun yang tidak kita rasakan, kenikmatan yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Satu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan nikmat apa saja yang ada pada kalian semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tuntut atas kita rasa syukur. Ikhwani fillah azakumullah, yang kedua saya ucapkan kepada jajaran direksi dari PT Handmade yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur mereka sehingga banyak kebaikan-kebaikan yang bisa diambil oleh teman-teman di bawahnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya alhamdulillah Allah memuliakan kita dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Yang sebelumnya manusia menyembah makhluk-makhluk yang tidak layak disembah, menyembah makhluk-makhluk yang bahkan lebih rendah daripada manusia tersebut. Ikhwani fillah azakumullah, tema sore hari ini bukan tema yang asing, insya Allah ringan. Sengaja saya pilih tema ini, ya, tema yang insya Allah ringan, ya, bahkan untuk ibu-ibu sekalian di belakang, bahkan untuk anak-anak kita sekalipun bisa mengerjakannya. Karena bagaimanapun ikhwani fillah azakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dan mungkin sekitar setengah jam sampai 45 menit nanti. Semoga nggak sampai 40 ya, setengah jam saya sampaikan materi, lalu kita bersoal jawab, atau mungkin barangkali ada teman-teman di sini, ya ada para asatidah yang mungkin mau menambahkannya, ahlan wa sahlan tentunya. Saya nggak bisa menyapa satu persatu teman-teman asatidah pengisi di tempat ini karena mungkin waktu itu ya. Baik, ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an. Apabila kita bertanya kepada seluruh manusia yang Islam tentunya, apakah mereka menginginkan masuk ke surga?
saya pastikan semuanya menginginkan atau menjawab hal yang sama. Saya ingin masuk surga. Demikian, namun sebagiannya ikhwani fillah azakumullah tidak tahu jalannya atau bahkan menyangka jalan yang mereka tempuh jalan menuju surga, padahal sebaliknya. Itu jalan-jalan menuju neraka. Dia kira dia sedang menempuh jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pentingnya kita tahu bagaimana Islam mengajarkan kepada kita agar menempuh satu jalan yang memang itu jalan. Jangan sampai apa yang syair Arab katakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha fa innas safinata la tajri 'alal yabas. Ada pepatah Arab yang mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha. Engkau menginginkan satu keberhasilan, engkau menginginkan satu kesuksesan, walam tasluk masalikaha, tapi engkau tidak menempuh jalannya, engkau tidak pada jalur yang benar, maka fa innas safinata la tajri 'alal yabas. Engkau seperti mengharapkan sebuah perahu yang berlayar di padang pasir. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, ada perahu yang berjalan di padang pasir. Demikian perumpamaan yang sangat indah. Apabila seorang menginginkan satu hal namun dia tidak menempuh jalan yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Ikhwani fillah azakumullah. Yang kedua, ahlan wa sahlan Ustaz Duna, Ustaz Arif. Ini Ustaz, mic-nya di sini Ustaz. Ustaz, mic-nya di sini. Saudara Ustaz. Ustaz, anak izin Ustaz di depan dulu megang mic. Ini yang saya takutkan. Yang saya takut, berkali-kali saya PA Mas Safid. Fit, yang hadir siapa? Ustaz Toharo, Ustaz Arif. Saya berdoa semoga hujan, benar, alhamdulillah hujan. Tapi kesini juga Ustaz berbagi Ustaz ya, insya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, ana izin kepada beliau, dan wallah ini bukan materi untuk beliau, bukan materi untuk para asatidzah. Ya, setidaknya ini satu perintah dari beliau untuk kami para muridnya. Ya, sedikit ikhwani fillah azakumullah, ada satu adab yang disebutkan oleh pengarang kitab Tadhkiratus Sami', ya, Al-Imam Ibnu Jamaah. Beliau memberikan satu hal yang sangat besar agar ilmu kita berkah. Salah satunya adalah jangan pernah berbicara satu permasalahan agama tentunya, sementara di sampingnya ada seorang yang lebih alim. Maka sebagai adabnya tentu saya tidak mengajarkan para asitah di sini, apalagi di sini ada Ustaz Arif, guru saya, ya, guru kami, guru dai muda di As-Sunnah, juga murid beliau. Hanya Ustaz, saya datangnya lebih dulu Ustaz, jadi seperti pegang mic. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwani fillah azakumullah, ini bentuk perintah dari guru kami juga. Saya udah izin ke Ustaz Toharo jauh-jauh hari, Ustaz nanti saya yang pegang mic, lanjutkan. Ya, alhamdulillah beliau izinkan. Ikhwani fillah azakumullah, kita lanjutkan materi kita. Yang pertama tadi, jika antum bertanya kepada siapapun yang beragama Islam, apakah mereka menginginkan masuk surga? Saya pastikan semuanya menginginkan masuk surga. Dan alhamdulillahnya, ikhwani fillah azakumullah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan kabar gembira. Beliau bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Faqila faman ya'ba ya Rasulullah? Qala faman ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Alhamdulillahnya kita bersyukur kepada Allah, kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan seluruh umatku selama dia mati dalam keadaan Islam dia akan masuk surga. Dan kita sudah sering bahas bahwa masuk surga bisa dengan dua cara. Ada mubasyarah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhuluna jannah bighairi hisabin wal adab.
dalam hadis yang panjang Nabi menginformasikan sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Ada yang seperti itu. Ada yang dia harus mampir dulu ke neraka untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosanya, tapi pada akhirnya dia masuk surga. Dan Nabi menjamin seluruh umatnya akan masuk surga, ya, meski mungkin dia harus mampir dulu ke neraka. Illa man aba, kecuali yang nggak mau, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dia nggak mau. Yang nggak mau adalah faman asani faqad aba. Ini suara saya semoga tidak kalah ya dengan suara hujan. Baik, ikhwani fillah azakumullah. Yang ketiga yang mau saya katakan teman-teman semua, ya, asatidah semua, alhamdulillahirabbil alamin. Allah ciptakan pintu surga enggak satu. Sering saya katakan karena Allah tahu enggak semuanya di kita ini jago sedekah, enggak. Ada yang pas-pasan, sehingga memungkinkan dia untuk masuk surga dari pintu yang lain. Nah, pertanyaannya, ada berapa pintu surga dan sebutkan? Insya Allah berhadiah loh. Nanti dicatat deh. Tapi yang jawab jangan Ustaz Arif, pasti bisa. Jangan Ustaz Aji juga. Yang jawab berarti karyawan laki-laki yang handmade. Nanti habis ini ibu-ibu siap-siap, Bu. Ya. Nanti mohon ada yang mantau, yang ngacung, yang jawab dan yang benar. Mas Safid, mohon difasilitasi. Berapa pintu surga? Nggak usah sebutkan dalil, insya Allah kalau bukan Ustadz. Ya cukup berapa pintu surga dan apa saja. Insya Allah berhadiah. Silakan 1, 2, 3. Dari karyawan, non karyawan nggak boleh. Nah tadi ada yang ngacung tuh, Safid. Ada. Mas Daim kayak, Pak Mus. Pak Mus, silakan Pak Mus. Berdiri Pak Mus. Gimana Pak Mus? Ada 8 Ustaz. 8 pintu surga. Benar nggak Ustaz Arif? Sahih, Masya Allah. Sebutkan Pak Mus. Orang berpuasa. Ya, Ar-Rayyan. Jihad. Terus. Apa lagi Pak Mus? Hah? Ada 8 pintu surga. Pak Mus dicatat Mas Safid, beliau nanti insya Allah ada hadiahnya. Insya Allah. Banyak pintu surga karena tadi saya katakan ikhwani fillah azakumullah. Allah tahu tidak semuanya kuat nahan puasa. Sebagiannya kuat bangun malam dia. Sebagiannya ampun suruh bangun malam. Ya luar biasa susahnya. Ternyata perutnya kuat nahan lapar. Ya wayahnya dia masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Ada yang bangun malamnya ya ampun, susahnya setengah mati, suruh puasa pun ampun-ampunan, puasa sunnah ya maksud saya. Puasa wajib ya jelas harus dia laksanakan. Tapi Masya Allah dia seperti air yang mengalir ketika ada pintu kebaikan dari sedekah. Ternyata Allah karuniakan harta kepada dia. Ya silakan masuk dari situ. Para sahabat Nabi pun seperti itu ternyata teman-teman. Antum jangan tanyakan sedekahnya Abu Hurairah, yang dia buat makan aja pingsan beberapa kali beliau. Ya jangan tanyakan kepada beliau mana sedekahnya Abu Hurairah, mana kepiawaian dia memainkan pedang di medan perang. Paknya enggak ke situ beliau. Beliau anugerahi hafalan yang luar biasa sehingga beliau menjadi muhaddis pertama dalam Islam yang paling banyak menghafalkan sabda Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya antum juga jangan tanyakan kepada Khalid bin Walid, mana murid-murid beliau, mana dakwah beliau yang seperti Mus'ab bin Umair, seperti Mu'ad bin Jabal. Memang paknya tidak di situ. Ya, Allah plotkan dia untuk urusan pedangnya. Maka dia masuk surga dari situ. Maka lihat kita potensi masing-masing sebelum saya jelaskan. Betul nggak orang masuk surga sangat mudah versinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus kita tahu kita punya potensi masing-masing di mana kita bisa masuk surga di dalamnya. Antum jangan menginginkan seperti Ustadz Arif, Ustadz Aji atau kami para dai sudah ada masing-masing. Ya
Antum nyiapkan mic, antum siapkan mic supaya enggak dengang, apa dengang itu bahasa Indonesia? Ya enggak dengang gitu ya. Demi kajian lancar, suara terdengar jelas, itu berpahala karena al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sebuah wasilah akan dihukumi sama dengan tujuannya. Tujuannya supaya sukses acara ini, maka semua faktor pendukungnya pun sama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat Allah. Antum yang cuma bisa beresin sendal supaya sendalnya gampang, sudah apa saja. Antum yang bisa azan saja. Dan ini sering kita sampaikan, ikhwani fillah azakumullah. Dan Allah katakan walikulli darajatun mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Setiap manusia dia akan memperoleh sesuatu yang sudah dia amalkan. Jadi kita punya masing-masing dan kita berlomba, ikhwani fillah azakumullah. Itu yang ketiga yang mau kita sampaikan. Lalu kita mengerucut pada hal itu, betulkah sesuai dengan judul tema kita apa Mas Hafid? Masuk surga. Dia masuk surga menurut Rasulullah. Mudahnya masuk surga menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah azakumullah. Dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar yang sangat gembira. Ya, sangat menggembirakan kita. Ya, yang tadi saya katakan bahkan hal-hal ini anak-anak kecil pun bisa. Ya, apalagi kita. Ya, sering kita ingatkan teman-teman semua, antum jangan pernah berpikir yang masuk surga tuh yang bisa haji aja, enggak. Yang masuk surga tuh yang bisa bangun masjid aja, enggak. Yang bisa masuk surga tuh para ustadz aja, enggak. Bahkan kami adalah manusia yang paling terancam. Nabi SAW mengkabarkan justru yang pertama kali neraka dinyalakan dan dibakar salah satunya kami para dai. Ketika kapan itu terjadi? Lima taqulu ma la taf'alun, kata Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ketika para dai hanya bisa ngomongnya saja, omdo. Nyuruh orang sedekah, dianya bakhil. Nyuruh orang salat malam, dianya ngablek guru. Saat itulah kita menjadi manusia yang paling terancam. Anda harus tahu. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, kita punya porsi masing-masing. Dan tadi saya katakan jangan pernah antum beranggap saya harus punya pondok dulu untuk masuk surga. Enggak. Ya. Sudah dibuktikan oleh sahabat, siapa yang sendalnya sudah duluan di surga, dia masih hidup di dunia. Siapa? Hah? Yang tahu? Kan modalnya nggak banyak dia. Dia modalnya nggak banyak, Bu. Dia habis wudu, sholat, dia menjaga kesuciannya. Ternyata terompahnya sudah mondar-mandir di surga. Saya tanya, modal apa dia? Tidak ada. Ya. Atau nanti kita buktikan, ikhwani fillah azakumullah. Yang jelas Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Rawahu Bukhari. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Beliau mengatakan surga itu, perhatikan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, beliau mengatakan surga itu aqrab. Beliau menggunakan isim tafdil yang artinya lebih dekat, min syirakin na'lihi. Lebih dekat daripada tali sendal kalian. Tali sendal itu melekat, bahkan sebagiannya masuk ke sela jari kita. Ya. Kata Syekh Mustafa Al-Bagha, beliau menjelaskan huwa kinayatun an suhuli dukuliha wan naru mithlu dzalik. Beliau mengatakan ini kinayah, perumpamaan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang mudahnya manusia masuk ke dalam surga. Perumpamaan, bukan maksudnya ya surga ada di kakinya manusia karena dibandingkan dengan sendal, bukan. Ini menggambarkan saking mudahnya manusia untuk bisa masuk di surga
bahkan dengan hal yang sangat kecil. Saya ulangi, ya. Seseorang bisa memasuki surga Allah bahkan dengan hal yang sangat kecil di mata manusia. Sering saya bawakan hadis ini teman-teman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau mengatakan, wala tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Saya sudah himbau pada teman-teman, hafalkan hadis ini, pendek. Ini hadis bisa kita jadikan apa ya? Kalau orang-orang tuh jadi jati dirinya dia, ya. Jadi suatu yang nggak boleh dia lewatkan. Apa itu? Nabi SAW bersabda, wala tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, karena antum nggak tahu. Contoh, saya ambil contoh. Dari Senin sampai Jumat ini ada kajian. Senin diisi sama Ustaz Bet. Senin diisi sama kajian Senin diisi apa? Ustaz Aji. Selasa diisi Ustaz Ajis. Rabu diisi Ustaz Fauzi. Kamis diisi Ustaz Nana. Jumat diisi Ustaz Tonari. Ya. Jangan pernah antum berpikir, udahlah saya cukup Senin aja. Ndak, ikhwah. Antum ndak tahu, barangkali pengajian yang Rabu antum diterima sama Allah. Barangkali yang Selasa, barangkali yang Jumat, barangkali yang lagi antum capek banget hari Kamis. Ya, yang dari Majalengka kemana datang sini mungkin 4:30. Ya, kajian mulai jam ini. Barangkali itu yang Allah terima. Nabi pesan kepada kita, wala tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Saya tidak tahu dari pengajian dari pagi yang saya datangi, tidak tahu mana yang Allah terima. Ya, jangan-jangan ini yang hujan deras, yang sulit ditempuh dengan kemacetan, justru yang Allah terima, tidak tahu kita. Ya, maka Nabi mengatakan wala tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Ada selot kebaikan kita bisa untuk melaksanakan. Ya, maka ikhwani fillah azakumullah, ini gambaran bahwa memang surga itu mudah untuk seorang masuknya, bahkan di perkara-perkara yang sedikit kecil bahkan di mata manusia. Kita buktikan teman-teman semua, azakumullah wa yakum jami'an, ya. Kita bukan meragukan sabda Nabi bahwa surga itu lebih dekat daripada tari sendal salah seorang di antara kalian, menunjukkan mudahnya. Kita bukan ragu karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, jelas. Beliau berbicara dengan wahyu. Tapi manusia itu kadang butuh bukti, ya. Kita itu kadang ikhwani fillah azakumullah lebih percaya yang kasat mata bahkan, ya. Yang tidak kelihatan itu, yang gaib itu, ya tadi. Benar enggak sih bahwa 1 juta ke masjid itu dapat pahala? Kelihatan lagi pahala. Surga tidak kelihatan. Yang mending 1 juta bawa ke Alfamart. Dapat apa Mas Abid? Dapat banyak. Kamus dapat apa aja kalau 1 juta ke Alfamart? Popok, beras, ya, macam-macam. Dan kita lebih memilih itu, ya, ketimbang 1 juta dibawa ke masjid, antum pulang bawa keyakinan, saya dapat surga, saya dapat pahala, suatu tidak kelihatan. Maka sini diuji. Maka sifat orang beriman alladzina yu'minuna bil ghaib. Tapi tidak apa-apa, kita buktikan betul nggak kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, surga mudah untuk dimasuki, bahkan sebagiannya tanpa modal sepeser pun. Ikhwani fillah azakumullah, surga yang kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, surga yang a'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga yang kata Allah Subhanahu wa taala, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh. Apa itu? Ma la ainun ra'at. Tidak ada satu mata pun yang pernah melihat keindahan surga. Wala udunun sami'at. Surga yang kata Allah tidak ada satupun gambar dari telinga yang mampu memperdengarkan keindahan surga secara maksimal. Ya, tahu kita dengar surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, yang tercipta dari susu, lebih manis dari madu, dan seterusnya. Dengar kita, tapi keindahan surga jauh lebih daripada itu. Tidak ada memori di otak kita
yang mampu menerjemahkan surga secara hakikat. Karena Allah katakan, wala khatara ala qalbil bashar. Bahkan tidak ada satu manusia pun terlintas dalam hatinya keindahan surga sebagaimana Allah ciptakan. Surga demikian yang kita inginkan, ikhwani fillah azakumullah. Dan yang pertama, bukti surga mudah dimasuki adalah, Anda bisa catat, nanti barangkali ada hadiahnya. Ada Mas Abid ya? Antum tanggung jawab gitu ya. Insya Allah. Ikhwani fillah azakumullah. Ibu-ibu sekarang. Cara itu ya Mas Abid, ibu-ibu. Ada mic-nya tak Bu? Bu? Ada Bu mic-nya Bu? Ada. Ya. Kira-kira apa Bu masuk surga yang nggak butuh modal sama sekali? Nggak usah jelaskan dalilnya aja, nggak usah. Ibu cukup sebutkan, ya. Tunggu Mas Afid. Ada jalan lain yang kita bisa maksimalkan, kita bisa masuk ke surga Allah dengan mudah, ya. Demikian ya, kita bisa memasukinya. Dengan cara apa ibu-ibu? Silakan, ada yang bisa? Ayo, ada hadiahnya. Ya, silakan. Yang jawab siapa nih, Ustaz? Karyawan atau keluarga, Ustaz? Karyawan dulu. Karyawan. Ibu karyawan bukan? Oh, bukan. Ada teman-teman karyawan? Oh, ada ibu-ibu yang bukan karyawan Mas Afid. Iya, keluarga karyawan boleh. Tidak apa-apa, boleh. Ya? Boleh. Boleh kata ibu. Silakan Boleh. Bu. Tadi yang macam siapa? Oh iya, Mbak, silakan. Kan hadiahnya harusnya lebih besar. Insya Allah. Bismillah, jawabannya menaati suami dalam hal ketaatan. Masya Allah. Ya, mentaati suami. Ya betul ibu-ibu. Ya, perempuan itu bisa dikatakan ya meskipun mereka paling banyak penghuni neraka, tapi mereka mudah untuk masuk surga juga. Salah satunya dengan menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya. Mas Afid dicatat ya, keluarga dari siapa coba? Dari siapa? Ya adalah. Ya nanti mohon ibu-ibu yang karyawan mengingatkan Mas Afid, insya Allah ada hadiahnya insya Allah. Baik, kita mulai ikhwani fillah azakumullah. Ya, pembuktian bahwa surga itu bahkan bisa dimasuki tanpa jutaan rupiah, bahkan tanpa sepeser apapun. Ikhwani fillah azakumullah, dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hadis yang sahih, ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang pertama, bahkan yang paling banyak porsinya memasukkan manusia ke dalam surga. Saya ambil dari yang paling tinggi, yang enggak bermodal, ya. Dia statusnya, persentasenya paling tinggi memasukkan manusia ke dalam surga dibandingkan amalan yang lain. Kan kita banyak mengamalkan suatu amalan, tapi porsi perbuatan ini, sikap ini adalah terbanyak, ya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nar. Faqala al-famu wal farj. Luar biasa ikhwan. Antum perhatikan. Antum masuk satu di antara yang ini. Jangan ini enggak bisa, ini enggak mau, sedekah enggak mau, salat malam enggak mau, lalu suruh puasa ampun, lalu gaya-gayaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk surga. Tenang. Antum perlu tahu, ada sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga, ahlu Badar. Ada 10 sahabat dan secara keseluruhan mereka sudah dijamin masuk surga. Pertanyaan saya, mereka masih ibadah enggak? Masih ibadah enggak mereka? Masih sampai mati mereka ibadah, meskipun mereka dijamin masuk surga. Sudah masuk ke telinga bahkan Abu Bakar, ya, sudah bocor informasi ke beliau, ya, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mensarah kitab Riyadhus Shalihin di jilid yang kelima masalah puasa, ya, ketika Nabi mengkabarkan bahwa ada manusia yang dipanggil dari seluruh pintu surga, ya, maka Abu Bakar bertanya, adakah manusia yang dipanggil dari seluruh pintu surga? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa arju an takuna minhum. Ya, saya berharap, ini kabar gembira dari Rasulullah SAW pada Abu Bakar,
engkaulah orang yang termasuk masuk surga, dipanggil dari seluruh 8 pintu surga. Saya tanya, apa Abu Bakar berhenti ketika mendengar hadis ini? Enggak. Bahkan beliau tambah rajin sebagai wujud syukur karena Allah telah menganugerahkan surga kepada beliau. Bahkan beliau bebas memilih dari seluruh pintu surga yang ada. Kita kembali ke hadis tadi, Nabi mengatakan Nabi ditanya oleh sahabatnya, an aktsar, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasannya mungkin panjang. Dan wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Saya tanya, akhlak yang baik butuh modal? Tidak. Ya, dan jangan pernah mengatakan saya tabiatnya begini, enggak ikhwan. Ya, binatang-binatang yang buas sekalipun kalau mereka ditarbiyah, dipaksa untuk jadi baik, mereka bisa baik. Antum jauh lebih mulia daripada binatang. Kita jauh lebih mungkin bisa dididik. Ikhwani fillah azakumullah, antum lihat para sahabat Nabi SAW. Sebagian sebelumnya mereka pembunuh. Sebelumnya mereka perampok, pezina. Ketika mereka ingin jadi baik, Allah bantu. Karena tahu Allah Subhanahu wa taala hati mereka ingin baik, maka Allah mudahkan jalan mereka. Ya, betul, mungkin antum terlahir dari keluarga yang keras, antum lahir dari lingkungan daerah yang keras. Ada tempat-tempat mungkin di Cirebon yang secara tabiat, secara keseluruhan presentasenya mereka keras, tapi tidak mesti antum jadi keras. Ya. Sahabat Rasulullah, Umar seperti apa dulunya? Hamzah seperti apa dulunya? Ketika mereka sudah merengkuh Islam dan ingin baik, mereka menjadi manusia yang sangat lembut terhadap sesama tentunya. Asyidda'un 'alal kufar, tapi mereka akan bersikap tegas dan keras terhadap orang-orang kafir. Ikhwani fillah azakumullah, ini yang pertama, bahkan porsinya paling besar, memasukkan manusia ke dalam surga. Yang kedua, betul kata Nabi SAW, surga itu mudah untuk dimasuki, bahkan nggak perlu biaya. Apa itu? Menuntut ilmu. Nabi yang mulia SAW bersabda dalam Sahih riwayat Al-Imam Muslim, beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Beliau mengatakan, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu syar'i, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Apalagi antum ikhwani fillah, sering saya teriak, bahkan antum wajib bersyukur. Mau ikhwan mau akhwat, antum wallah wajib syukur. Antum di tempat yang mana antum bisa mencari dunia plus mendukung ibadah antum, bahkan diperintahkan antum untuk ibadah. Ya, tanya ke Ustadz Arif, tanya ke Ustadz Aji. Kita menemui banyak di luar ikhwan, Ustadz, saya kalau sholat dipotong gaji saya. Ustadz, saya shiftnya gantinya itu di luar waktu sholat, sehingga saya sholat maghrib itu nggak sempet. Selalu shiftnya itu jam 8 malam. Saya nggak bisa ninggalkan. Ada teman-teman antum yang sama-sama pekerja, setengah mati mereka untuk sholat, setengah mati mereka untuk sholat. Jangan ngaji, setengah mati mereka untuk sholat, ibadah yang wajib. Antum di sini disediakan tempat, ustadznya didatangkan, antum tinggal duduk, antum nggak mau. Saya khawatir ini termasuk ukur nikmat yang Allah cabut kenikmatan ini dari antum. Allah cabut. Banyak manusia-manusia yang menginginkan kebaikan yang mungkin antum akan diganti dengan mereka. Bisa ingatkan. Sebab Allah katakan, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Antum syukuri, antum bisa dapat tempat ikhwani fillah azakumullah. Saya gak keras berbicara seperti ini. Apa bisa tarik Ustaz Aji? Bisa lagi marahin Mas Safid. Ya, saya lagi marahin beliau. Ya, yang lain sih enggak, yang tua-tua enggak saya marahin. Saya ingatkan aja. Antum di tempat yang wallahi, ya, saya isi di tempat yang semisal dengan seperti ini. Ada 3 tempat yang saya isi. Enggak bisa begini. Ya, ownernya membatasi lebih 5 menit,
ya kalau kita mas ganinya nih dihabisin. Memang ente yang gaji karyawan, sampai dibegitukan. Itu pengajian lebih 10 menit, digitukan, bayangkan. Apa enggak sakit? Dia datangkan dai lebih 10 menit digitukan. Memang kamu yang gaji mereka, saya yang gaji mereka, enak aja. Sudah kami gaji sekian, seperti itu. Antum perlu tahu. Ada satu karyawan supermarket, dia nangis depan saya. Saya tidak pernah bisa sholat maghrib tepat waktu, Ustaz. Saya ganti shiftnya jam 8 tadi saya katakan. Nabrak dia maghrib, tidak bisa sholat maghrib. Apa yang harus saya lakukan? Ada yang seperti itu, teman-teman semua, azakumullah. Antum di sini azan, bahkan digubrak-gubrak, ayo sholat, disuruh sholat. Antum tidak mau. Saya khawatir ini termasuk kufur nikmat yang kita lakukan, dan Allah cabut kenikmatan ini, Allah ganti dengan orang-orang yang hatinya tulus untuk jadi baik, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali ke hadis Nabi. Nabi mengabarkan bahwa seorang mudah untuk masuk surga mengunjungi pengajian-pengajian sekitarnya. Antum datang, urusan paham atau tidak sudah urusan Allah. Kalau antum sampai paham, antum dapat hadis Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Kalaupun antum tidak paham karena keterbatasan mungkin memori kita, misalkan, setidaknya Allah berjanji kepada para malaikatnya, ya, setiap hari ada malaikat yang keliling di bumi mencari majelis ilmu. Ya, di akhir hadis itu Allah katakan, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai para malaikatku, saya mengampuni orang-orang yang hadir di majelis ini. Minimalnya antum dapat ampunan. Kalaupun tidak sampai pinter, syukur antum bisa pinter, antum bisa sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedengeran nggak suara saya? Insya Allah kemudian ibu-ibu yang baik tangan ibu-ibu kalau kemudian aman di sini. Ya, berdoa kepada Allah hawalaina wa la alaina hawalaina al-musalli wa surati wa bukuli ainihin. Baik, Ikhwani bila azakullah, itu yang kedua, dengan mendatangi majelis ilmu. Bahkan nanti nggak perlu modal, sudah 5 menit lagi siap Mas Habib, ya. Atau antum bahkan nggak butuh modal untuk bisa masuk surga. Bahkan anak kecil aja bisa. Apa itu? Membaca ayat kursi ba'da sholat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qara'a ayat al-kursi fi duburi kulli sholatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dikeluarkan oleh Al-Imam Nasai dan sebagian para ulama mengatakan hadis ini sahih. Beliau mengatakan, man qara'a ayat al-kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi di akhir dari sholatnya, di rangkaian zikir dia membaca ayat kursi, gak butuh modal, gak butuh biaya, gak butuh modal, gak butuh tenaga besar. Antum baca ayat kursi pada sholat, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lam yamna'hu min dukhulil jannah. Tidak ada yang bisa mencegahnya masuk surga kecuali al-maut, kecuali hanya kematiannya. Sini dua tafsiran dari para ulama. Makna yang pertama, ya, di antaranya Imam Al-Munawi, beliau mengatakan, ya, makna al-hadits annahu lam yabqa min syara'iti dukhulil jannah illa an yamut. Dia mengatakan hampir seluruh syarat masuk surga orang ini sudah terpenuhi kecuali satu, mati saja. Atau seakan-akan kematian mengatakan kepadanya labudda min quduri awalan yadkhul jannah. Atau seakan-akan kematian mengatakan engkau tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali engkau harus melewati itu. Artinya ikhwan fillah azakumullah, ini juga perkara yang mudah, yang
Allah dan Rasulnya siapkan untuk kita, dan ini solusi bagi kita yang tadi tidak bisa menggapai apa yang orang lain gapai. Maka ada beberapa yang bisa kita lakukan. Atau setelahnya kita buktikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betul tidak ada orang yang masuk surga dengan mudah, betul. Bahkan hanya dengan menyingkirkan gangguan dari jalan. Dalam hadis sahih riwayat Al Imam Muslim, Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'din nas." Beliau mengatakan, "Laqad ra'aitu rajulan." Saya melihat seorang laki-laki fil jannah, di dalam surga, yang dia mondar-mandir di dalam surga, jalan-jalan di surga, ya. Sebabnya apa? Ternyata laki-laki ini dia menyingkirkan sebuah ranting atau pohon yang melintang di jalan, dia pinggirkan. Kadang kita yang seperti ini nggak respect lah, ya, ada paku di jalan. Terus yang penting motor saya nggak kena, yang penting kendaraan saya nggak kena. Dia tuh nggak mikir ada orang sakit buru-buru kena paku, ada orang yang lagi sakit perut, ya, buru-buru ke rumah sakit, banyak mereka tidak mikir, ya. Orang yang punya jiwa baik dia akan berpikir, kalau paku ini kena orang yang sedang buru-buru bagaimana, ya. Bukan hanya urusan dia tidak kena, ini orang-orang yang memang Allah tolong untuk dia bisa memanfaatkan kebaikan sekecil apapun, ya. Dan terbukti Nabi SAW mengatakan ada seorang laki-laki yang masuk surga karena menyingkirkan gangguan dari jalan. Atau kita pernah mendengar, ikhwani fillah azakumullah, ada baghiyah. Baghiyah ini sebutan untuk wanita pezina di zaman Bani Israel, dan dia seorang pezina, bukan wanita baik-baik. Yang singkat cerita, dia memberi minum seekor binatang yang dalam pandangan kita najis. Anda perhatikan, ya. Kadang kita itu meremehkan hal-hal seperti ini, ya. Contoh, ya, ada minum di masjid, aku bikin aturan, pokoknya nggak sholat nggak boleh ngambil minum. Itu saya katakan, bahkan binatang pun bisa mendatangkan pahala untuk kita. Jangankan manusia, bahkan binatang pun bisa mendatangkan pahala untuk kita. Urusan kita berbuat baik, saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk semua, urusan kita berbuat baik, urusan kita dengan Allah. Maka dalam agama kita tidak pernah dikenal kata ini orang udah ditolong nggak perlu terima kasih, nggak ada urusan kita. Nggak ada urusan kita terima kasih dia, nggak ada urusan balasan dari dia. Allah ingatkan dalam surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Allah ingatkan, saya ngasih makan karena Allah, saya memberi sesuatu karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Saya nggak inginkan rasa terima kasih dan saya nggak inginkan balasan dari itu, nggak ada urusan. Terbukti wanita ini dia berbuat baik kepada binatang yang saya pastikan dia nggak akan terima kasih. Saya pastikan dia nggak tahu balas budi. Tapi antum lupa, anjing ini punya Allah, dia punya Rob yang pernah berjanji, hal jazaul ihsani ilal ihsan. Antum lupa ini. Anjing ini punya Tuhan, punya Rob, punya pencipta, yang pernah mengatakan semua kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan perempuan ini mendapat kebaikan dari hasil kebaikan yang dia kerjakan. Maka ikhwani fillah azakumullah, jangan pernah takut kita berbuat baik sekecil apapun. Saya sering katakan kepada antum, mungkin kebaikannya enggak ke kita, kebaikannya ke anak kita yang lagi berjuang di pondok, kebaikannya ke anak kita yang lagi merantau, kebaikannya ke orang tua kita yang jauh dari pandangan kita. Semuanya bisa Allah balas. Maka ini mungkin yang bisa saya sampaikan, dan masih banyak sekali
saya siapkan ada 25 keadaan yang bisa kita masuk surga dengan mudah. Kalau keterbatasan waktu, saya cukupkan sampai di sini. Kalau dirahmati Allah dan kurang lebih saya mohon maaf, saya kembalikan ke negara. Saya aja tapi saya yang nanya sih. Sekarang buat anak-anak berarti yang PCD nggak boleh angkat tangan. Buat anak-anak laki-laki atau perempuan? Bebas, yang laki-laki dulu deh. Siapa yang mau maju? Aduh. Ya, sampai. Siapa yang mau maju? Ayo. Tidak. Ada yang ini. Ayo nanti kami kasih hadiah. Ya. Loh. Ini anaknya bapak pengacara. Ada bapaknya kan? Bilang. Bacain surat Al-Qadar. Berapa kan? Nah, bacain surat Al-Qadar. Nanti hadiahnya dititipin ke ayah ya. Ayahnya mana ini? Bapaknya mana bapaknya? Bapaknya mau maju nggak? Baca surat Al-Baqarah. Ya, bilang. Sekarang. Ada anak perempuan yang mau maju Mas Atif? Ambil satu Mas Atif. Ya. Ada anak perempuan yang mau maju? Silakan. Ayo sayang, bantu sini. Ada perempuan ya? Ada perempuan itu ada perempuan. Bukan mama, Bet, bukan. Dari jauh ke ada. Ada yang perempuan. Dikasih pertanyaan apa Ustaz? Dikasih pertanyaan apa Ustaz? Baca surat Al-Fil. Al-Fil. Ada yang bisa baca surat Al-Fil? Ada ya? Ini buat khusus anak-anak ya? Iya dong. Ada surat Al-Fil ada yang bisa baca? Surat Al-Fil. Ayo. Ada yang bisa? Ada lagi. Oh, ada ini. Ada lagi. Ya. Namanya siapa?
Hah? Siapa? Ya saya silakan silakan Bapak sambil dibagi kurmanya. Masya Allah, betul Ustaz, lancar Ustaz. Sahih. Ya, insya Allah hadiahnya ada. Masya Allah. Dicatat Mas Habib, dicatat. Halo, halo, ya, Baik. Satu lagi Mas Habib ya. satu lagi. Satu lagi. Ya, Baik. ditujukan buat siapa Ustaz? Ditujukan buat tamu Buat kamu undangan, undangan. keluarga maksudnya. Boleh keluarganya ya, yang laki-laki aja Mas Habib, Ya, silakan. yang laki-laki ada keluarganya ya. Baik, sebutkan ya cara masuk surga yang mudah menurut Rasulullah SAW. Sebutkan dua saja. Ada yang apa Mas Habib? Ada, Ada anaknya kamus. masih keluarga kamu langsung itu Pak. Bapak, Nggak tahu. ya, silakan. Mas Taufik, silakan. Mas Taufik. Salah satu cara-cara untuk kita masuk surga Allah Ta'ala yang Ustaz tadi sebutkan, yang pertama adalah takdirullah wa husnul itu kepada Allah dan akhlak yang baik. Terus Sebenarnya adalah menuntut ilmu. Masya Allah. jazakallahu khairan. Baik, ikhwan fillah azakumullah, itu yang bisa kami informasikan dan kami sampaikan. Satu lagi, Oh, satu lagi. Oh, Mas Safi sudah dia ada berapa? bisa dua. Kita dua. Baik. Berarti yang sudah dulu tadi ambil kasih dong. Tadi itu kamus satu, terus anaknya ada. Ini berarti yang awat. Ya. Sisa dua lagi. Nggak bisa buat saya tuh Mas. Oke. Tidak itu. Oke, siap. Baik. Sekarang untuk panitia. Panitia jangan nyiapinnya aja terus nggak nyimak kajian. Jangan jadi lilin. Ya, orang yang lain dirinya kebakar. Panitia. Berarti di antara panitia. Siapa aja Mas Habib? Apa yang Ustaz? Panitia? Sekarang yang jawab panitia. Panitia ada beberapa Ustaz? Banyak. Nggak apa-apa. Boleh. Ya. Baik, untuk panitia ya, perumpamaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tentang mudahnya orang masuk surga. Panitia. Panitia. Perumpamaan siapa? Mas Fian. Mas Fian mau jawab. Betul Mas Yan. Ya, silakan. Tadi Nabi memperumpamakan apa? Mudahnya orang masuk surga. Ya. Bukan. Yang penting wani Mas. Yang penting wani. Ambil. Ya kata Nabi al-jannatu aqrabu ila ahadikum min sirafin na'lihi. Ya. Surga itu lebih dekat kepada kalian ya, lebih dari sandal tali sandal kalian. Mas Habib dapat. Satu lagi untuk anak-anak aja lah. Ya, insya Allah bapak-bapak sih sudah bagi THR. Baik, untuk anak-anak lagi. Anak-anak lagi. Siapa yang mau jawab? Ya. Ayo. Sisa satu lagi. Anaknya Setaji, anaknya Mas Yono, anaknya Mas Ali, yang mau. Siap. Alhamdulillah.
agak rendah. Fadal. Man yurid. Siapa yang mau? Ayo yang mudah. Nah ini murid kami ini nih. Masya Allah. Siapa namanya? Ya, silakan. Anaknya siapa? Anam Ustaz. Ya? Namanya itu. Oh namanya. Anaknya Ayah Yono ya. Iya. Duduk ini dekat Ustaz ini. Madepnya sana. Biar masuk kamera tuh. Oh ada dua. Ya. Mau masuk TV enggak? Nanti lihat di TV ya. Ustaz minta dibacain. Mau baca surat apa? Bebas. Boleh. Al-Baqarah, An-Nisa, bebas. Al-Imran juga boleh. Atau Qul Allah. Kan? Qul aja. Apa? Al-Ikhlas. Boleh. At-Takasur, Masya Allah. Ini diwarai Bapak yang paling pendek nak bacanya. Saya diguruki Bapak nih ini. Ya, baca surat At-Takasur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Hatta yu'minu qadir. Ya sayfata. Thumma qalla sayfata yamun. Allah yawma lahuna ilman. La tarawna al-jahim. ولا ترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ananda An'am. Ya, nanti jangan dikasih ayah uangnya ya. Jangan dititipin, jangan dititipin. Saya ikhwani fillah azakumullah, afan barangkali ada tanda yang tidak berkenan di hati antum, ada perkataan anak yang tidak berkenan di hati antum, khususnya untuk guru kami Ustaz Arifuddin dan teman-teman ya dari Asatidah. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke moderator.